Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan yang berjudul perancangan game platformer 2 dimensi menggunakan Unity berbasis C#. Game yang kami buat ini merupakan game platform 2 dimensi dengan konsep karakter bola atau bounce karakter, yang pemain itu dapat menggerakkan karakter ke kiri, ke kanan, melompat dan mengambil koin dan kunci, serta mengaktifkan checkpoint, menghindari rintangan, serta menyelesaikan level sampai permainan tamat. Latar belakang dari pembuatan game ini tuh adalah perkembangan game 2 dimensi yang masih banyak digunakan sebagai media pembelajaran dasar dalam pengembangan game. Salah satunya itu genre yang paling umum digunakan adalah platformer, karena di dalamnya tuh banyak sekali konsep penting seperti pergerakan karakter, lompat, gravitasi, tabrakan, rintangan, item, dan sistem level. Dengan membuat game platformer, kita tuh dapat sekali memahami bagaimana sebuah game itu bekerja, mulai dari input sampai respon dari sistem yang ada dalam game. Tapi ada permasalahan yang ingin diselesaikan dalam proyek ini, yaitu bagaimana membuat game platformer 2 dimensi yang fiturnya itu cukup lengkap tetapi tetap sederhana dan efisien. Biasanya game ini tuh membutuhkan banyak aset atau gambar seperti karakter, tanah, musuh, koin, dan banyak background lainnya. Nah, jika aset gambar terlalu banyak, ukuran proyek itu akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pada proyek kali ini kami menggunakan pendekatan procedural generation, yaitu pembuatan aset visual secara langsung melalui kode program. Jadi objeknya itu dia kayak bola, koin, platformer, dan lain-lain itu dia langsung menggunakan script C# tanpa perlu kita mengimpor gambar eksternal dari yang lain. Untuk rumusan masalah dalam laporan ini tuh berfokus pada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita merancang game platformer 2 dimensi dengan sistem level, checkpoint, UI, dan rintangan dalam satu sistem yang terintegrasi. Kedua, bagaimana kita membuat aset visual game secara prosedural menggunakan fungsi matematika dan kode C#. Dan ketiga itu bagaimana kita menggunakan sistem input Unity, rig body 2 dimensi, dan collider 2 dimensi agar karakternya itu dapat bergerak, melompat, dan berinteraksi dengan objek secara stabil. Nah, tujuan dari project ini tuh dia merancang dan membangun game platform 2 dimensi berbasis Unity dan C#, mengimplementasikan mekanik dasar seperti gerak, lompat, collision detection, checkpoint, dan item koleksi dan level progression, serta membuktikan bahwa game sederhana itu dapat kita buat tanpa aset tambahan dari luar dan memanfaatkan procedural tekstur melalui kode. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Aldi Saputra, yaitu landasan teori dan metode pengembangan. Nah, pada bagian landasan teori, laporan ini membahas beberapa konsep utama yang menjadi dasar dalam pembuatan game. Konsep pertama adalah game. Game dapat dipahami sebagai sistem interaktif yang memiliki aturan, tujuan, tantangan, dan umpan balik kepada pemain. Dalam game platform, pemain tidak hanya melihat tampilan game, tetapi juga aktif mengontrol karakter untuk menyelesaikan tantangan. Konsep kedua adalah Unity. Unity digunakan sebagai game engine karena menyediakan banyak komponen yang memudahkan pembuatan game 2 dimensi, seperti sprite render untuk menampilkan visual objek, rigid body 2 dimensi untuk simulasi fisika, collider 2 dimensi untuk deteksi tabrakan, serta kanvas UI untuk menampilkan skor, level, dan informasi permainan. Unity juga mendukung pengembangan menggunakan bahasa C, sehingga semua logika permainan dapat ditulis dalam bentuk script. Adapun konsep ketiga adalah bahasa pemrograman C. C digunakan untuk mengatur logika game, seperti membaca input keyboard, menggerakkan karakter, membuat objek secara otomatis, mengatur level, dan menentukan kondisi menang atau kalah. Nah, dalam laporan ini, C juga digunakan untuk membuat tekstur prosedural, yaitu menggambar objek berdasarkan warna pixel menggunakan kode. Selanjutnya adalah collision detection atau deteksi tabrakan.
Collision detection sangat penting dalam game platformer karena sistem harus mengetahui kapan pemain menyentuh tanah, koin, kunci, rintangan, checkpoint, sparring, atau finish. Dalam Unity, deteksi ini dilakukan menggunakan collider dua dimensi. Jika tabrakan bersifat fisik, sistem menggunakan collision biasa. Tetapi, jika objek hanya perlu dideteksi tanpa menahan gerakan pemain, digunakan mode trigger. Kemudian ada rect body dua dimensi, yaitu komponen fisika yang membuat karakter dapat dipengaruhi gravitasi, jatuh, dan melompat secara realistis. Pada game ini, rect body dua dimensi digunakan pada player agar pergerakan dan lompatan terasa lebih natural dibandingkan hanya mengubah posisi objek secara langsung. Metode pengembangan yang digunakan adalah metode prototype. Metode ini dipilih karena cocok untuk pembuatan game, di mana pengembangan dapat membuat versi awal game, menguji mekaniknya, lalu memperbaiki ada bug. Kemudian tahapan metode prototype dimulai dari analisis kebutuhan, desain cepat, pembuatan prototype, pengujian, evaluasi, dan finalisasi. Jika hasil pengujian belum stabil, maka dilakukan perbaikan ulang pada desain atau kode sampai game dapat berjalan dengan baik. Sekian materi dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan bagian saya yaitu analisis, rancangan sistem, chart, dan struktur kelas. Pada bagian analisis dan rancangan sistem, game ini dirancang menggunakan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP. Artinya, sistem game dibagi ke dalam beberapa kelas yang memiliki tugas masing-masing. Tujuannya agar kode lebih rapi dan mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Kelas utama yang digunakan adalah Bunch Game Manager. Kelas ini berfungsi sebagai pusat kendali permainan. Di dalamnya terdapat pengaturan kamera, pembuatan player, pembuatan level, pengaturan skor, checkpoint, UI, game over, win condition, dan pembuatan sprite secara prosedural. Dengan kata lain, Bunch Game Manager adalah pengatur utama jalannya game dari awal sampai selesai. Kelas kedua adalah Player Bunch Collision. Kelas ini bertugas menangani interaksi antara player dengan objek lain. Misalnya, ketika player menyentuh platform, maka status is graded akan aktif sehingga player bisa melompat. Jika player menyentuh koin, skor akan bertambah. Jika player menyentuh key, maka kunci akan diambil. Jika menyentuh checkpoint, posisi respon diperbaharui. Jika menyentuh spike, lava, atau musuh, maka sistem akan menjalankan kondisi gagal atau game over. Kelas ketiga adalah Moving Enemy. Kelas ini digunakan untuk membuat musuh bergerak secara otomatis. Musuh dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal menggunakan pola pergerakan bolak-balik. Musuh ini menjadi rintangan tambahan agar level lebih menantang. Kelas keempat adalah Moving Platform. Kelas ini digunakan untuk membuat platform bergerak. Platform dapat bergerak dari satu titik ke titik lainnya, sehingga pemain harus memperhatikan waktu yang tepat untuk melompat. Fitur ini membuat gameplay tidak monoton karena pemain tidak hanya melompat di platform diam, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan platform dinamis. Jika dilihat dari flowchart sistem, alur game dimulai dari inisialisasi kamera dan UI, kemudian sistem membuat aset visual secara prosedural, membuat data level, menempatkan player di titik awal, lalu masuk ke gameplay loop. Di dalam gameplay loop, sistem membaca input pemain, menghitung gerakan dan lompat dengan rig di body dua dimensi, mengupdate posisi musuh dan platform bergerak, lalu mengecek tabrakan. Jika pemain terkena bahaya, sistem akan menampilkan game over atau mengembalikan pemain ke checkpoint. Jika pemain mengambil kunci dan mencapai finish, maka sistem akan memuat level berikutnya. Pada US case diagram, tor utama adalah player dan Unity Basic Engine. Player memberikan input seperti bergerak ke kiri, ke kanan, dan melompat, sementara Unity Basic Engine bekerja secara otomatis untuk mendeteksi tabrakan, menghitung gravitasi, dan mengevaluasi interaksi antar objek di dalam game.
Itu saja yang sempat saya sampaikan, dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, implementasi gameplay 5 level, hasil dan kesimpulan. Pada tahap implementasi, game dibuat menggunakan Unity 2 dimensi dan bahasa C. Game ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu pergerakan karakter, lompatan, sistem skor, sistem kunci, checkpoint, sprint, platform bergerak, musuh bergerak, lava spike, finish, game over, dan win screen. Semua fitur tersebut dibuat melalui script. Kontrol game menggunakan keyboard, tombol A atau panah kiri digunakan untuk bergerak ke kiri, tombol D atau panah kanan digunakan untuk bergerak ke kanan, tombol stealth digunakan untuk melompat jika game over atau selesai. Dapat menekan tombol R untuk restart. Game ini terdiri dari 5 level pada dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Pada level 1, pemain diperkenalkan dengan mekanik dasar seperti bergerak, melompat, mengambil koin, menggunakan spring, checkpoint, mengambil kunci, dan menuju finish. Level ini masih relatif mudah agar pemain memahami aturan permainan. Pada level 2, tantangan mulai meningkat. Di level ini terdapat platform bergerak dan musuh bergerak. Pemain harus menunggu momentum yang tepat untuk melompat dari satu platform ke platform lain. Jika salah timing, pemain bisa jatuh atau terkena rintangan. Pada level 3, susunan platform semakin tinggi dan jarak antar platform semakin sulit. Pemain harus memanfaatkan sprint dan checkpoint. Di level ini juga terdapat kombinasi lava, spike, dan enemy yang membuat pemain harus lebih berhati-hati. Pada level 4, tingkat kesulitan lebih tinggi karena platform bergerak semakin banyak dan pola musuh semakin sulit. Pemain harus mengambil kunci terlebih dahulu sebelum mencapai finish. Jika pemain sampai ke finish tanpa kunci, sistem akan memberi informasi bahwa finish makin terkunci. Pada level 5, semua mekanik digabungkan menjadi tantangan akhir. Terdapat platform bergerak, musuh vertikal, musuh horizontal, lava, spike, spring, checkpoint, koin, kunci, dan finish. Jika pemain berhasil mengambil kunci dan mencapai finish pada level terakhir, maka sistem akan menampilkan pesan "You win". Dari hasil implementasi, sistem kontrol berjalan responsif, lompatan menggunakan rigid body 2 dimensi berjalan stabil, collision detection dapat mendeteksi interaksi dengan objek secara akurat. Sistem checkpoint juga membantu pemain agar tidak terlalu mengulang dari awal ketika jatuh. Selain itu, pembuatan aset visual secara prosedural berhasil membuat game tetap berjalan tanpa memerlukan gambar eksternal. Kesimpulannya, proyek ini berhasil membuat game platform 2 dimensi berbasis Unity dan Cisa. Dengan fitur yang cukup lengkap, game ini menunjukkan penerapan konsep game development OIP, rigid by 2 dimensi, collider 2 dimensi, new input system, UI, serta procedural content generation. Untuk pengembangan berikutnya, game ini dapat ditambahkan animasi karakter, efek suara, musik latar, sistem nyawa, penyimpanan progres, serta level yang lebih banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya akan Baik, mungkin langsung saja lanjut ke demonya. Vicky, tolong aktifkan gamenya.
Baik, itu saja mungkin demonya. Sudah itu. Tidak bisa namanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.